Pemirsa, sampai dengan malam hari ini, nama Gibran Rakabuming Raka lah yang begitu kuat dibicarakan akan menjadi sosok pendamping Prabowo Subianto. Malam hari ini kita akan bahas mungkinkah ini terrealisasi, kalaupun mungkin kira-kira bagaimana peta suara pemirsa. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Di studio TV One sudah hadir pengamat politik kita, Bang Ujang Komarudin. Kang, selamat malam. Assalamualaikum, Kang Ujang. Selamat malam, Mbak Caca. Saya sudah tersambung dengan dua politisi kita, mewakili Partai Gerindra, ada Mas Habibur Rahman, bahkan juga mewakili PDIP, Mas Arya Bima. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Ya, ini saya masih perbaiki komunikasi dengan dua politisi kita. Mungkin saya ke Kang Ujang dulu. Kang Ujang, sampai dengan saat ini suara Gibran lah yang paling santer dipasangkan bersama dengan Pak Prabowo. Ini pilihan yang cerdas atau tidak? Mengingat dua pasangan lainnya, cawapresnya kuat di NU. Ya, tentu punya kekurangan dan kelebihan Mas Gibran ini. Kalau kita lihat misalkan dari generasi milenial, maka akan menambah bobot dari Pak Prabowo. Misalkan Pak Prabowo 40% kan suara di milenial didapatkan dalam konteks elektabilitas. Maka Pak Mas Gibran itu bisa mengisi dari Gen Z ini. Jadi bisa nih ditarik Gen Z, digabungkan dengan milenial. Ini sebuah suara yang cukup bagi Pak Prabowo Gibran. Tetapi pertanyaannya, apakah mungkin di politik Gibran disandingkan dengan Pak Prabowo? Di politik Indonesia apa yang tidak mungkin? Ya. Oleh karena itu ya saya dapat kabar bahkan tadi maghrib gitu ya, kelihatannya arah-arah memang cawapres Pak Prabowo dan Mas Gibran. Makanya seluruh sinyalemen sangat kuat, indikator sangat kuat, apalagi kode-kode, apalagi misalkan pasca putuskan MK itu artinya Mas Gibran kan boleh. Ya. Oleh karena itu saya melihat kelihatannya ya suka tidak suka, senang tidak senang, diterima atau tidak katakanlah oleh, mohon maaf ya, lawan politiknya, kelihatannya pasangan ini akan terjadi, kelihatannya begitu. Kita minta bocoran dong ya ke Mas Habib. Mas Habib, ini dari Kang Ujang sendiri, bahkan baca desas-desus, kode-kode dari politisi, bahkan juga elit dari koalisi Pak Prabowo sendiri. Nama Gibran nih sampai dengan sore hari ini atau malam hari ini, benar begitu? Ya, jadi informasi yang kami peroleh ya secara ofisial, baik di tingkatan Partai Gerindra, saya ada di Dewan Pembina, itu perangkat tertinggi di DPP ya, maupun di Koalisi Indonesia Maju, kemarin saya ikut rapatnya, bahwa basis tetap sama, yaitu keempat tokoh dari 4 daerah. Yang pertama luar Jakarta, kemudian Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Masih sama seperti itu, jadi belum mengerucut kedua, apalagi satu nama. Oke, sekarang saya mau tanya lagi, jikalau lah, taruhlah kita membahas mengenai spesifikasi untuk Gibran, karena salah satu masuk namanya di bursa ya. Apa sih pertimbangannya mengingat dua pasangan lainnya kan jelas-jelas ambil dari sektor yang kuat di NU? Mas Habib. Iya, tentu pertimbangan ini kan aspirasi ya. Soal nama Mas Gibran ini kan saya juga belum, kami ini kan yang soal 4 sosok itu kan nggak disebut juga namanya siapa yang dari Jawa Tengah gitu. Tapi kalau Anda tanyakan Mas Gibran, saya akan menyampaikan adanya aspirasi dari masyarakat, baik dari internal Gerindra maupun luar Gerindra. Banyak sekali aspirasi agar masyarakat yang kami tangkap ya, ini yang kami tangkap dari mereka adalah soal perwakilan kaum muda ya, kaum muda yang smart, yang humble, yang lincah, yang sangat-sangat relax menghadapi proses politik yang begitu rumit. Nah itu yang menjadi nilai plusnya si Mas Gibran ini, yang kami tangkap dari aspirasi-aspirasi yang disampaikan begitu. Kemarin saya juga ada sempat temui, ada orang datang relawan usulkan Mas Gibran, apa alasannya? Wah, orangnya keren, dia kalem ya, tenang, cool gitu kan. Tapi ketika berbicara ternyata juga pintar gitu. Nah itu yang menarik perhatian bagi masyarakat. Saya sekarang ke Mas Arya Bima. Karena memang ini belum pasti, tapi karena ini merupakan bagian dari analisis dinamika yang terjadi, Mas Arya Bima, jikalau Pak Prabowo mengambil Gibran, seakan-akan ini antitesis ini, mengingat Pak Mahfud ya pasti bukan representasi kaum muda secara usia, dengan Gibran ini kan jauh. Seperti apa Mas Arya Bima?
Ya, kami percaya tentang kandidat dari Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD ya, yang tentunya hal yang terkait dengan narasi besar dengan berbagai gagasan serta track record dari masing-masing kandidat capres Pak Ganjar Pranowo dan dengan Pak Mahfud MD ini jelas saling melengkapi. Dan di situ kita sangat yakin bagaimana masyarakat Indonesia itu akan melihat bahwa pasangan ini sangat memberikan harapan. Khususnya kalangan muda yang saat ini betul-betul menginginkan Indonesia yang secepat-cepatnya maju, tentu dengan cara hal yang sangat terkait saat ini menjadi keperhatian bersama adalah penegakan hukum. Termasuk di dalamnya adalah hal yang menyangkut masalah korupsi, masalah nepotisme. Ini yang tentunya kalau itu semuanya bisa dilaksanakan oleh kandidat kami ke depan, ini adalah usaha-usaha kita untuk memberikan bagaimana anak-anak muda ke depan ini mempunyai satu harapan yang lebih baik. Dan kami melihat Gibran atau Mas Wali Kota saat ini masih sebagai kader PDI Perjuangan yang tetap akan loyal kepada PDI Perjuangan, perintah Ketua Umum untuk mendukung Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Saya kira itu yang bisa saya komentari. Singkat saja Kang Ujang, di antara Pak Mahfud dan juga Gibran, siapa sih yang paling kuat di pemilih pemula atau mungkin juga pemilih muda? Ya sebenarnya sama-sama kuat ya. Pak Mahfud MD itu dengan keterus-terangannya, Ya. dengan intelektualitasnya, lalu integritasnya, itu disukai juga. Misalkan ketika mengawal kasus Sambo, itu di anak muda juga disukai. Oleh karena itu sebenarnya walaupun usianya Pak Mahfud MD senior, tetapi anak muda itu banyak yang suka juga. Karena tadi anak muda itu kan suka kejujuran, gitu, keterbukaan. Ini yang dimiliki oleh Pak Mahfud MD juga. Kalau Gibran? Gibran juga sama, dia gaya coolnya gitu, karena muda. Nah, representasi muda itu kan harus didekati dengan usia yang muda. Ini lebih mengenal lagi sebenarnya. Tapi dalam konteks itu saya melihat bahwa ceruk muda itu ya bisa didapatkan juga oleh Gibran maupun Pak Mahfud MD. Oke, boleh dikomentari sedikit Mas Arya Bima bahwa pemilih muda ini bisa didekati dengan gaya yang muda dan orang muda ini bagaimana? Was-was tidak PDIP? Oh tidak. Jadi saya kenapa tadi bicara Mas Gibran tentu akan ke PDI Perjuangan yang anak-anak muda kan tahu persis bagaimana Mas Wali Kota Gibran ini menjadikan dirinya wali kota yang mengambil pilihan lewat jalan Partai PDI Perjuangan. Mas Gibran ini putra Pak Joko Widodo Presiden 2 kali dari PDI Perjuangan, juga gubernur, juga wali kota 2 kali. Jadi di kalangan anak muda itu tidak hanya bicara normatif anak muda, ya, di dalam normatifnya itu ada konstelasi dinamika pemikiran dan cara pandang anak muda yang tentu di dalam dinamikanya itu ada satu eksistensi diri, menyangkut juga etika, menyangkut juga di dalam etika itu rambu-rambu di dalam tanda petik, di dalam mereka menggambarkan diri dan bagaimana dengan keringat dan jerih payahnya berkolaborasi dengan berbagai teman-temannya. Maksud saya begini, bahwa ada prasyarat-prasyarat minimalis threshold anak muda di dalam melihat jenjang karir anak muda. Ada standar minimalis etika dan moral untuk seorang anak muda di dalam menilai persepsi kepada karir anak muda yang lain. Dan saya tidak melihat anak muda yang sekarang ini dijadikan sebagai segmen pemilih 102 juta orang akan melihat misalnya saja terjadi perpindahan Mas Wali Kota Gibran kemudian pindah ke Partai Gerindra yang mohon maaf bahkan isu hari ini akan menjadi ketua umum AMPI, setelah itu akan dicalonkan Golkar menjadi calon wakil presiden. Saya kira tidak di dalam ruang hampa ya anak muda ya. Anak muda mempunyai eksistensi diri yang cukup besar dalam kaitan
itu etika dan tentu ada rambu-rambu dalam dirinya. Saya melihat ini menjadi satu tuntunan moral anak muda yang melihat jangan hanya dilihat sebelah mata umur anak muda dan kesukaan. Di situ ada standar-standar yang harus dipenuhi. Saya tidak melihat ada ketertarikan yang terlalu berlebihan dan dimasukkan dalam ruang hampa seolah-olah perpindahan Mas Gibran yang begitu cepat ke Partai Golkar misalnya, kalau ini benar-benar semoga-moganya isu itu akan menarik buat anak muda. Saya kira enggak. Karena sudah disinggung oleh Mas Arya Bima, langsung itu saya tidak original. tanya. Itu memang sudah santer ya. Berarti kehadiran Gibran ke Jakarta itu memang bukan karena ada panggilan dari DPP PDIP. Salah satunya ada isu mau pindah ke Golkar, begitu kah? Mas Arya Bima? Halo? Ya Mas Arya Bima. Berarti DPP PDIP tidak pernah memanggil Gibran untuk ke Jakarta hari ini? Saya tidak. Saya tadi menelpon Pak Sekjen karena banyak wartawan menanyakan soal Mas Gibran yang akan ke DPP. Tidak ada. Hari ini Pak Sekjen ada di Sumatera Selatan dan memang tidak ada pertemuan antara Dewan Pimpinan Pusat Partai PDI Perjuangan atau Pak Sekjen dengan Mas Gibran. Itu yang disampaikan ke saya. Karena isunya begitu santer, tidak ada pemanggilan, ada upaya pencegahan tidak sih? Mas Gibran ke Jakarta katanya mau menjadi ketua AMPI. Nggak berusaha untuk dicegah, kan hingga saat ini, detik ini masih ada waktu lah untuk mungkin merayu Gibran tetap bertahan di PDIP. Atau jangan-jangan PDIP-nya juga sudah tidak mau? Enggak, Mas Gibran sampai hari ini menyatakan bahwa dirinya tidak mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo. Itu kan disampaikan langsung di depan ketua umum, disampaikan juga kepada Pak Sekjen. Dan saya kira satunya kata dan perbuatan kan menjadi bagian dari etika dan integritas seorang calon wakil presiden. Nah, ini yang saya katakan tadi, anak muda tidak demikian. Kalangan milenial tidak demikian. Ini yang saya katakan, jangan bicara anak muda di ruang hampa. Anak muda ini ada standar minimal threshold tuntunan yang mereka lebih melihat sebagai yang otentik, yang linear, sesuatu yang original. Baik. Saya tidak percaya Mas Gibran akan menjadi wakil presidennya Pak Prabowo. Saya tidak percaya Mas Gibran merekayasa untuk menjadi ketua AMPI. Saya tidak yakin Mas Gibran akan menjadi calon wakil presiden yang tiba ujuk-ujuk diusung Partai Golkar. Lawong jadi wali kota saja dari PDI Perjuangan, bapaknya wali kota dari PDI Perjuangan, presiden dari PDI Perjuangan. Ini yang saya maksudkan. Ya, semua hal sudah diberikan oleh PDI Perjuangan kepada Pak Jokowi dan seluruh keluarga terkait dengan hal-hal yang menyangkut fungsi-fungsi jabatan publik yang ada. Dan tidak ada salah apa-apa PDI Perjuangan dengan Mas Gibran dan Pak Jokowi. Mas Arya Bima, salahnya apa? Ibu Mega salah apa kan itu? Mas Arya Bima, ya ditahan dulu. Kalau Mas Arya Bima tidak yakin Gibran menjadi cawapres dan tidak yakin Gibran pindah partai, kalau Mas Habib yakin nggak ya? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, Mas Habib, kalau tadi Mas Arya Bima mengatakan tidak yakin lah kalau Gibran akan menjadi cawapres, tidak yakin juga untuk pindah partai. Kalau Mas Habib yakin nggak? Ya, saya bukan persoalan yakin nggak yakin ya. Saya sendiri secara pribadi tidak begitu kenal dengan Mas Gibran, sehingga karakter persisnya beliau seperti apa, saya kurang bisa memahami. Tapi saya sedikit perlu menyampaikan soal apa hal-hal yang saya lihat dipegang oleh anak muda ya. Jadi pertama soal moral dan etika dari disampaikan, itu kan berlaku dari sudut pandang masing-masing ya. Soal keberadaan misalnya seorang politisi diajukan menjadi capres dari koalisi selain yang diusung partainya, menurut saya bukan pertama kali. 2004-2014 Pak Yusuf Kalla
maju ya, bukan dari partai politik tempat beliau dibesarkan, dari koalisi yang lain. Begitu juga beberapa bulan yang lalu sahabat kami, senior kami, kader Partai Gerindra melakukan komunikasi intensif dengan partai lain yang dengan keinginan memajukan dirinya sendiri, ya, bukan pimpinan kami Pak Prabowo sebagai calon wakil presiden atau capres, ya. Kami melihat ya bahwa ini tidak ada nilai negatifnya karena politik itu ya selain soal ideologi, soal organisasi dan juga soal sikap individu. Bahkan ya undang-undang partai politik mengatur kewenangan atau kedaulatan itu ada di anggota. Jadi ketika orang sudah berpolitik dia punya kebebasan individu untuk bergabung dengan koalisi apa, partai politik apa yang sesuai dengan situasinya saat itu. Nah, kami ketika misalnya Pak Sandiaga Uno berkomunikasi ya banyak melakukan aktivitas dengan P3, kami juga nggak pernah mengatakan wah harus izin dulu, kemudian ini tidak etis dan lain sebagainya, karena itu adalah hak. Nah, itu juga yang menurut saya dipandang anak muda kita. Ya, anak muda itu tidak tersekat dengan yang namanya formalitas. Tidak tersekat pada organisasi, pandangan mereka tidak tersekat pada kartu tanda anggota. Ya, tapi mereka punya idealisme ya yang menembus batas-batas itu semua. Dan anak muda itu paling ya menurut kami ya, nanti dulu bentar. Anak muda itu tidak suka dijadikan sekadar objek, ya. Dia bukan benda mati, dia manusia yang punya idealisme juga, punya keinginan juga, Mas Habib, tahan yang dulu. ingin diakui juga sebagai subjek gitu loh. Jadi saya pikir hal-hal itulah yang akan juga menjadi pencermatan bagi kami. Mas Habib ditahan. Mas Arya Bima dibantah ini. Anak muda kalau berpolitik tidak terikat dengan kartu tanda anggota. Mereka ini idealis, jangan dijadikan objek. Mas Arya Bima. Oh, yang tidak dijadikan objek, kita sangat setuju ya. Justru yang saya sampaikan tadi sama dengan Mas Habib. Anak muda sekarang justru idealis. Mereka idealis tidak terjebak pada satu manuver demi ambisi pribadi, apalagi ambisi keluarga atau ambisi jabatan. Jadi saya melihat justru hal-hal yang sifatnya sifat-sifat oportunis murahan itu anak muda gak suka. Karena anak muda adalah mempunyai spirit yang idealis. Dia memilih berbagai jabatan pilihan profesi, baik politisi sebagai politisi dalam orientasi profesi maupun mereka mengambil pilihan sebagai politisi masuk partai politik. Di dalam demokrasi sekarang ini sangat luar biasa. Mereka masuk sebagai ketua ID untuk memperbaiki idealisme di organisasi profesi ID. Mereka masuk di organisasi hukum ingin mengkontribusikan profesi hukumnya di dalam era demokrasi. Dan mereka merangkak betul itu untuk masuk sebagai dokter gitu, sampai menjadi kepala dinas atau ketua ID gitu. Keringatnya betul. Dia nggak terlalu suka dengan jalur-jalur yang terlalu pragmatis dan instan. Anak muda lebih menghargai satu proses dari produk. Jadi saya melihat bahwa sepakat idealisme anak muda inilah yang justru menjadi corrective action bagi kadang yang tua-tua ini terlalu pragmatis kan itu. Jadi saya melihat bahwa idealisme anak muda ini dalam konteks dan konten yang saat ini sangat bisa dinilai sebagai satu proses yang lebih egaliter. Mas Arya Bima, sedikit terganggu nih komunikasi saya dengan Mas Arya Bima, sedikit terputus. Prosesnya. Ya, nanti saya tanya lagi ya. Mungkin sekarang saya ke Kang Ujang. Seberapa persen probability Gibran pindah ke Golkar? Ya, saya sih mengatakan masih 50-50 ya, 50% 50%. Karena
tadi mungkin sedang berpikir panjang ini terkait persoalan loyalitas, kesetiaan itu juga menjadi penting. Tetapi memang ada kebutuhan yang lain ya, yang lebih penting, misalkan kebutuhan jalur politik yang lain. Misalkan Pak Jokowi ketika misalkan ya tidak ada peran, tidak punya pengaruh di PDIP, tentu Pak Jokowi ingin punya peran dan pengaruh di tempat yang lain. Ini yang menjadi gamang di antara Gibran dengan Pak Jokowi. Tapi saya melihat tadi dari 50% itu ya tanda-tanda tadi ya isunya semakin kencang gitu ya. Itu bisa terjadi. Kan begini, kalau kita lihat runtutan pernyataannya Pak Jokowi dulu gitu ya, kalau boleh kita mengkritisi begitu. Ya keluarganya gitu ya, tidak akan berpolitik, tapi kan berpolitik. Nah dalam konteks itu juga kan harus menjaga konsistensi tadi ya, apa yang dikatakan dengan yang dilakukan begitu. Tetapi apapun itu saya mengatakan di politik ini kan serba mungkin. Ya. Itu persoalannya. Jadi apapun bisa terjadi, apapun serba mungkin, tetapi memang yang harus kita jaga tadi ya kesetiaan loyalitas pada konstitusi partai, pada ADRT partai, pada partai sendiri itu menjadi penting. Tapi mungkin ada kebutuhan lain yang saya lihat ya, kalaupun seandainya nanti menyeberang ya Mas Gibran itu ke Partai Golkar, bisa jadi begitu. Oke, sesaat lagi saya akan ajak Anda untuk melihat apa sih kekhawatiran terbesar dari dua paslon lainnya, sebut saja adalah Ganjar dari PDIP. Kalau memang Gibran berpasangan dengan Pak Prabowo Subianto, apakah itu praktis bahwa suara para pemilih Jokowi sudah pasti akan ke Gibran bersama dengan Prabowo? Sesaat lagi. Ini makin malam begitu santer pemirsa ini mengenai kehadiran Gibran di Jakarta. Sampai pesawat, nomor pesawat bersama dengan siapa, begitu bocor ke publik. Saya tanyakan saja ya dengan Mas Habib. Mas Habib, jadi benar ini ya, Gibran mau ke Jakarta. Kemana dulu ini? Ketemu Pak Prabowo dulu kah katanya? Saya juga nggak tahu ya, nggak dapat informasi ya. Mas Gibran ada di mana dan mau kemana serta mau ketemu siapa. Jadi ini nggak tahu juga. Mungkin kalau ke Jakarta kan pasti ketemu Pak Prabowo. Mungkin ada keluarganya ya, atau ketemu orang tuanya mungkin saja. Oke, sekarang saya minta bocoran strategi ya. Kalau misalnya memikirkan nama Gibran berpasangan dengan Pak Prabowo, memang ingin mengambil suara pemilih Pak Jokowi ya? Sesimpel itu kah? Sepragmatis itu kah? Saya pikir kalau ditanyakan ke saya kan belum tepat karena kan ini belum diputuskan oleh Pak Prabowo dan para ketua umum partai politik. Tapi kalau Anda tanya ke masyarakat ya, saya bertanya ke masyarakat yang mengajukan usulan Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo ya, rata-rata mereka mengatakan ini sosok perwakilan anak muda yang benar-benar berkualitas. Orangnya dianggap smart ya, karena pandai sekali dalam berkomunikasi, lalu humble ya, rendah hati ya, orangnya rendah hati, sopan ya, kemudian juga good looking lah ya, masih gagah. Nah itu yang diajukan, yang disampaikan oleh para pihak yang mengusulkan Mas Gibran ini sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Oke, sekarang saya ke Mas Abim lagi nih, Mas Bima. Kekhawatiran terbesar dari masyarakat kalau Gibran diambil oleh Pak Prabowo, PDIP akan kehilangan besar suara dari pemilih Pak Jokowi. Betul begitu? Lebih dari itu, Tata. Ngeri loh ya. Jadi kalau betul-betul bahwa sejak keputusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian muncul tambahan bahwa calon wakil presiden batas usianya adalah 40 tahun dikecualikan bagi yang berpengalaman atau saat ini menjadi kepala daerah misalnya. Ini kan jadi benar, sangat tendensius sekali. Ya. Kemudian keputusan itu dijadikan sebagai acuan atau diwacanakan adalah usaha Jokowi mengintervensi MK lewat ketua MK yang kemudian adik ipar Pak Jokowi misalnya, yang diajukan oleh
PSI yang ketuanya adalah Kaisang. Jadi saya kok khawatir sekali. Saya sampai kemarin, udahlah Mas Gibran jangan maju dulu lah daripada nama Pak Jokowi ini rusak itu. Kok seolah-olah Pak Jokowi betul-betul menskenariokan berbagai instrumen kekuasaan ini hanya sekedar untuk mencalonkan seorang Mas Gibran, yang prestasi Mas Gibran sendiri kan wali kota yang sangat bagus, yang baru 2 tahun menjabat, dan Pak Jokowi 10 tahun yang luar biasa ini menjadi hilang hanya gara-gara pencalonannya Mas Gibran. Panas setahun, hilang hujan sehari kan itu. Ini yang saya khawatirkan. Ada sistem demokrasi yang terbangun seolah-olah intervensi kekuasaan yang berlebihan. Maka sebenarnya yang saya khawatirkan pencalonan Mas Gibran ini bukan soal hanya sekedar elektoral PDI Perjuangan. Kita ini sudah pilpres berkali-kali, pilkada berkali-kali lah. Kita punya kemampuan bagaimana untuk membentengi basis-basis pemilih kami yang punya political bonding yang cukup kuat lah. Ya, kita punya pemilih yang biar gefek tetap banteng ya. Pejagesan dari Bung Karno, kekuatan Pancasila, NKRI, kita betul-betul tegak lurus dengan keberadaan benteng Pancasila ini adalah kemampuan-kemampuan kita. Tapi yang kami sangat khawatir sebagai sesama kader Pak Jokowi Dodo, Mas Gibran, kami dari seluruh keluarga PDI ini kan ada kesan di akhir masa jabatan Pak Jokowi ini dipersepsikan lewat berbagai wacana publik yang ada di media sosial, yang ada di mainstream, di online, kok seolah-olah menjaga berbagai usaha kekuasaannya yang akhirnya disiapkan betul hanya sekedar untuk putranya. Kan ini bukan karakteristik dan cara Joko Widodo. Ini yang saya sampaikan, Mbok Yao, ya, Pak Jokowi untuk kali ini jangan sampai mengizinkan Mas Gibran. Tapi keputusan Mahkamah Konstitusi itu memberikan ruang pada anak muda yang akan berkontestasi sebagai presiden dan calon wakil presiden. Saya kira sangat bagus dan PDI pun sangat mendukung ya. Yang jadi masalah pada saat itu dikonotasikan hanya untuk seorang karpet merah, seorang Mas Gibran yang putranya Pak Presiden Jokowi. Ini yang sebenarnya membuat PDI Perjuangan menjadi tidak ikhlas untuk sampai Mas Gibran itu mencalonkan sebagai calon wakilnya Pak Prabowo. Nah, kalau soal pertempuran elektoral, ya namanya kita kan kandang banteng ya, bukan kandang wedus atau kandang kambing ya. Tentu ada barrier-barrier ideologi, barrier politik, organisasi, distribusi kader yang kami cukup mampu menavigasikan untuk mendapatkan kemenangan elektoral di Pilpres. Tapi satu hal yang harus kita perhitungkan adalah ada kemerosotan dalam hal kita berdemokrasi yang kita bangun selama ini. Aku takutnya kalau sampai Mas Gibran akhirnya mencalonkan, jawaban-jawaban atau pendapat-pendapat negatif tentang bagaimana peran kekuasaan ini dalam mengintervensi demokrasi kita itu menjadi pembenaran. Saya kira itu. Ya, oke. Saya minta tanggapannya dong, Kang Ujang. Ini berarti apa yang disampaikan oleh Mas Arya Bima ini seakan menegaskan bahwa memang Pak Jokowi ini sudah tidak berada di kubunya Pak Ganjar dan dengan PDIP lagi kah? Ini mungkin pertanyaan ya, bukan pernyataan dari saya. Ya tentu kalau dilihat dari kronologinya, kita kan tidak tahu betul atau tidak. Pak Jokowi mohon maaf ya bermain mata misalkan tadi ya dengan kekuasaannya, dengan MK yang kebetulan ada iparnya gitu. Yang kita tahu juga keputusan dari Pak Saldi Isra ya, dissenting opinion yang mengatakan berubah 180 derajat, keputusan adanya menolak menerima. Ya. Ini kan menjadi persoalan. Ini kan, nah sebenarnya gini, ada jalan tengah kebijaksanaan kalau MK memutuskan boleh pernah jadi kepala daerah atau sedang jadi kepala daerah kalau berlakunya 2029.
ini tidak akan terfokus kepada nama Gibran kan itu. Baik. Dan tidak akan fokus juga pada Baik. nama Pak Jokowi, itu sebenarnya persoalannya di situ. Oke, nanti sekarang saya akan tanya ya kepada Mas Habib. Mas Habib, ini kan sudah banyak sekali ya bocoran-bocoran, katanya mau ada selebrasi juga esok Sabtu dengan kedatangan Gibran, ini juga kode-kodean ke Jakarta. Jadi besok apa penentuan cawapresnya Pak Prabowo? Bagaimana Mas Habib? Ya, sedikit saya kalau boleh menanggapi tadi soal apa namanya yang disampaikan Kang Ujang soal jalan tengah baru berlaku 2029. Memang kita para politisi kadang-kadang punya analisa tertentu, tetapi secara hukum di dunia hukum juga ada prinsip-prinsip yang berlaku ya, yang memang sering berbeda atau tidak persis sama dengan asumsi-asumsi politik kita. Misalnya soal keberlakuan putusan pengadilan, ada prinsip bahwa keadilan yang tertunda itu adalah ketidakadilan, ya kan? Lalu soal tuduhan bahwa ini putusan yang didesain sedemikian rupa untuk satu orang. Nah, ini di prinsip di dalam hukum yang namanya putusan Mahkamah Konstitusi itu sifatnya erga omnis, ya, berlaku untuk semua. Jadi Undang-Undang Pilpres berlaku untuk 280 juta warga Indonesia. Tetapi yang bisa menjadi capres dan cawapres kan cuma sekarang faktanya cuma 6 orang, ya. Begitu juga putusan ini gitu. Dibilang hanya berlaku yang memanfaatkan hanya bisa Gibran. Ya benar. Tetapi sifatnya putusan Mahkamah Konstitusi itu berlaku untuk umum. Jadi boleh kita katakan bahwa hukum nggak bebas dari politik, benar, tetapi ketika kita berbicara tentang persoalan hukum, maka kita juga tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip hukum. Nah, itu yang terus sama-sama kita sampaikan kepada publik supaya kita juga mengedukasi publik. Jadi kita tidak mengedepankan ego sektoral disiplin ilmu ya, tapi kedua-duanya kita sampaikan supaya berimbang. Begitu juga kami dalam mengambil keputusan. Kami mengamati semua dinamika, semua fenomena tersebut untuk mengambil keputusan soal kapan dideklarasikan cawapresnya Pak Prabowo, kapan didaftarkan, kapan diumumkan. Akan kami update segera setelah ada info ofisial kepada kami. Baik, Mas Habib terima kasih banyak atas waktunya, Mas Ere Bima terima kasih, Kang Ujang terima kasih. Kita tunggu nanti bagaimana apa yang akan terjadi malam hari ini ataupun juga besok pemirsa. Mungkin saja Pak Prabowo akan berpasangan dengan sosok cawapres. Siapa dia? Mungkin besok jawabannya. Sesaat lagi sejumlah informasi lainnya akan saya hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.